Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi fi huquqillah wa miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidina fi sabilillah ar-rajina minallahir ridha, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di mana pada siang hari ini di ruangan masjid yang mulia ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih dapat duduk berkumpul bersimpuh dalam rangka mendengarkan khutbah Jumat yang insya Allah dilanjutkan dengan sholat Jumat berjamaah. Kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan segala amal ibadah dan aktivitas kita di siang hari di tempat yang mulia ini senantiasa diterima, dicatat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dan intinya kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam kitabnya Nasaihul Ibad mengutip pesan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata beliau, kata Sayyidina Ali, ada 3 kunci keselamatan di dunia juga di akhirat. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, kalau ingin hidup selamat, hidup ingin selamat dunia, ingin selamat di akhirat, yang pertama adalah kun indallahi khairan nas. Jadilah engkau sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya manusia memang hidup hanya untuk ibadah, tanpa harus meminta imbalan. Sejatinya wajibnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saking rahmatnya Allah, Ia memberikan sesuatu kepada hambanya bahwa kalau ingin hidup mulia, beribadahlah kepadaku, bertakwalah kepadaku. Padahal tanpa itu pun Allah punya hak sendiri untuk menjadikan hamba itu mulia atau tidak. Kun indallahi khairan nas. Jadilah kau sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi baik itu banyak caranya, tergantung posisi dan porsinya masing-masing. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Allah tidak melihat kepada hambanya dari segi harta, dari segi pakaian, dari segi jabatan, tapi Allah melihat hambanya itu dari amal dan hatinya, dari hati dan amal perbuatannya. Maka siapa itu manusia terbaik di hadapan Allah tergantung posisinya masing-masing. Kalau sebagai orang tua, jadilah bijak sebagai orang tua, maka insya Allah menjadi orang tua yang baik di hadapan Allah. Menjadi orang tua yang memikirkan masa depan anaknya, bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Maka celakalah, rugilah orang tua yang meninggalkan anak cucu keturunannya dalam keadaan di'afa, lemah imannya, lemah materinya. Maka sebaik-baik orang tua adalah meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan, terutama dalam iman Islamnya. Maka memikirkan masa depan anak, masa depan dunianya, masa depan akhiratnya, fa insya Allah menjadi orang tua yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pedagang, jadilah pedagang yang baik, maka insya Allah mulia di hadapan Allah. At-tajirul amin, as-saduqul muslim ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur, yang muslim akan bersama-sama dengan nabi, bersama syuhada di yaumul qiyamah, di akhirat nanti. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada umumnya adalah menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kewajiban bagi kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan iman Islam untuk istiqomah ibadah di jalan Allah sehingga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, untuk hidup selamat dunia, selamat akhirat adalah kun inda nafsi syarran nas. Jadilah kau untuk diri engkau sendiri seburuk-buruk manusia. Artinya jangan pernah merasa cukup dengan ibadah sendiri. Atau dalam hal lain, fala tuzakku anfusakum, jangan pernah merasa suci di antara yang lain. Ujian manusia ini sudah masyhur di kalangan kita, yaitu harta, tahta, dan wanita. Dengan tiga ini banyak sekali manusia yang melakukan apa saja, menghalalkan apa saja untuk mendapatkan ini semua. Terutama harta, terutama tahta. Karena jabatan, orang menjadi sombong, melakukan hal apa saja yang diharamkan dilakukan juga demi jabatannya, demi hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Fala tuzakku anfusakum, kita ini tidak pantas rasanya sombong di dunia ini. Ad-dunya mal'unah, sombong di tempat yang terlaknat ini, kata Nabi. Ad-dunya mal'unah, dunia itu tempatnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia itu. Maka kalau ada orang mengejar-ngejar dunia, salah besar dalam hidup ini. Kata Sayyidina Ali, manusia itu enggak pantas sombong. Awaluha nutfah wa akhiruha jifah. Manusia itu awalnya cuma cairan mani yang hina dan akhirnya hanya menjadi bangkai. Apa yang disombongkan? Bahkan ditambahkan di tengah-tengah antara cairan mani, di antara awal dan akhirnya, di tengah-tengahnya ketika hidup, manusia hanya membawa kotoran kemana-mana di dalam perutnya. Maka rasanya manusia gak pantas sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun inda nafsi syarran nas. Jadilah manusia yang terus merasa kurang ibadah. Jangan pernah nagih-nagih kepada Allah. Allah itu kita sholat atau gak sholat gak peduli. Allah gak kurang kayanya, Allah gak berkurang kemuliaannya. Tapi dengan rahmatnya Allah, siapa yang ingin masuk surga maka ibadahlah. Padahal Allah itu bisa mengatur semuanya. Padahal kalau dibayar ini ibadah kita, dengan surganya Allah tidak akan terbayar. Maka Allah itu enggak berkurang sekalipun dengan maksiat kita. Tidak berefek apapun kepada Allah dengan ibadah kita. Kita yang butuh kepada Allah. Fala tuzakku anfusakum. Manusia yang mulia di hadapan Allah, yang selalu merasa kurang ibadahnya, yang selalu merasa tidak pernah merasa paling suci di hadapan orang lain. Sayyidil Habib Abdul Qadir As-Segaf di Jeddah pernah ditanya oleh salah seorang muridnya di dalam majlis, "Ya Habib, siapa orang yang paling banyak
mendapatkan manfaat di majelis perkumpulan ini. Jadi Habib Abdul Qadir menjawab, orang yang paling banyak manfaat di majelis ini, di perkumpulan ini adalah orang yang dari datang tadi merasa dirinya paling hina, paling bodoh di antara yang hadir. Maka ialah orang yang tawadhu, yang mulia di hadapan Allah, yang akan dapat mendapatkan banyak manfaat di majelis ini. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari kita terus tingkatkan iman Islam kita, kuatkan iman Islam kita. Jangan pernah mau tergoda dengan syaitan. Syaitan itu banyak caranya. Syaitan itu dari awal menggoda manusia untuk tidak sholat. Tapi begitu manusia itu kuat mendirikan sholat, maka ada lagi cara syaitan menggoda manusia itu. Menggoda manusia itu dengan cara merasa sholatnya paling diterima di hadapan Allah, merasa sholatnya paling khusyuk di antara yang lain. Maka tak heran ketika ada orang yang baru istiqomah seminggu, sebulan melaksanakan sholat tahajud, tapi sudah paling merasa suci dirinya, doanya merasa paling terkabul di antara yang lain. Alhamdulillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat sombong, dari sifat-sifat tercela. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita dari godaan syaitan-syaitan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, untuk selamat dunia, selamat akhirat adalah kun indan nas rajulan minan nas. Jadilah manusia di tengah-tengah manusia. Jangan jadi binatang di tengah-tengah manusia. Berbaur terhadap keluarga, terhadap tetangga, terhadap lingkungan, itu adalah anjuran Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang manfaat di tengah-tengah lingkungan. Apalagi kalau ada kerja bakti, apalagi ada rempuk warga, maka anjuran Islam itu kita harus ikut kepada rempuk itu. Jangan suka bikin sensasi-sensasi perbedaan di lingkungan, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat. Apalagi itu menjadikan hal-hal yang menjadi perpecahan di antara masyarakat. Maka kun indan nas rajulan minan nas, manfaat di tengah-tengah lingkungan. Maka orang yang seperti ini, walaupun dia mungkin tidak membantu dengan materi, bisa dengan tenaga atau juga bisa dengan doa. Kadang ada orang yang tidak membantu dengan doa, materi pun tidak, tapi ngomongnya banyak. Ada orang yang gak pernah bantu apa-apa, bisanya cuma komentar saja. Maka benar, pertandingan bola yang paling pintar itu adalah komentator dan penonton. Jangan menjadi penonton di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat. Berbaur, karena kita ini hidup bersosial. Beberapa bulan lalu kita melaksanakan Idul Adha, dan ada pembagian hewan kurban. Hikmahnya besar sekali. Bagaimana itu masjid-masjid membagikan daging-daging kepada lingkungan, kepada masyarakat, itu adalah sebuah sosial yang tinggi, bahwa orang Islam itu nggak mau bahagia sendiri. Lihat setiap Idul Adha, berapa banyak orang yang bisa bahagia, senang makan daging kurban. Karena masih ada orang-orang yang makan daging kurban hanya setahun sekali. Kita ini tidak pernah bersyukur karena tidak pernah mengalami. Kita ini kurang bersyukur karena seringnya berlimpah. Lihat di Afrika sana, ada orang yang susah sekali mendapatkan air, tapi untuk di negara kita, di kota kita, kampung kita, air itu mudah sekali. Bagaimana itu bersyukurnya orang Afrika pedalaman ketika mendapatkan air. Tapi kita karena seringnya berlimpah dengan air, maka kurang disyukuri. Maka yang diperhatikan kekurangan-kekurangan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jadilah manfaat di tengah-tengah lingkungan. Maka dengan ini hidup kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Semoga Allah berikan kita kekuatan iman Islam untuk ibadah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah istiqomah, Allah berikan kita rahmat, taufik, hidayah, kesenangan, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya, kata Allah, penduduk bumi ini semua beriman, bertakwa kepadaku. Seandainya, kata Allah, penduduk bumi ini semua nurut patuh kepadaku. Seandainya, kata Allah, penduduk bumi ini semua rukun, damai, aman, tentram terhadap sesama, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard,
maka akan aku bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, namun sayang kata Allah, mereka dusta, mereka bohong. Insafnya waktu sedang kepepet saja, berzikir menyebut namaku waktu sudah sakit saja, beribadah bertobat kepadaku waktu umroh, haji dan bulan Ramadan saja, maka aku berikan musibah bencana sebab perbuatan mereka sendiri. Naudzubillah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.